Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu.
Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami mau dibentuk, kami mau diubah, supaya kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Allah Roh Kudus, urapilah kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari kita ini orang percaya atau kita ini orang Kristen, maka kita tidak punya pilihan hidup yang lain selain kita harus hidup memperagakan kehidupan kekristenan yang sejati seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Satu contoh sederhana, ketika kita berdoa, doa Bapa kami, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 6, mulai ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lalu kita berdoa, kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Itu artinya, di sepanjang gerak kehidupan kita, kita harus selalu ada di dalam keadaan yang kudus, di dalam keadaan yang tidak bercacat, tidak bercela. Kenapa? Karena kalau kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, berarti nama Tuhan itu dikuduskan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana nama Tuhan itu bisa dikuduskan di dalam kehidupan kita kalau hidup kita sendiri tidak ada di dalam keadaan kudus? Artinya ketika kita memikirkan sesuatu, pikiran kita tidak benar-benar kudus. Ketika kita berucap, perkataan kita tidak benar-benar kudus. Ketika kita bertindak, tindakan kita tidak benar-benar kudus. Dan di dalam segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, semua itu tidak benar-benar kudus atau tidak benar-benar tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudaraku, keadaan inilah yang tidak pernah kita perkarakan dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Kita menganggap hal itu biasa, padahal kalau kita terus hidup dalam keadaan yang kudus, itu artinya kita mau terus hidup di dalam keadaan berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu kan berarti kita juga harus terus menjaga kehidupan kita supaya tetap kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kenapa? Sebab Allah itu kudus. Firman Tuhan sendiri mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita tidak punya alasan apapun untuk tidak hidup di dalam keadaan yang kudus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita berdoa Bapa kami, kita berkata Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Artinya nama Tuhan itu harus selalu kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, itu artinya seluruh gerak hidup kita di dalam setiap detik waktu hidup yang kita lewati, yang kita jalani, kita harus berjuang supaya tetap ada dalam keadaan kudus. Kalau kita berjuang untuk selalu ada dalam keadaan yang kudus di setiap detik waktu hidup kita, saudaraku, itu artinya kita berjuang untuk selalu menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam doa Bapa kami, kalau kita membaca dari Matius 6 mulai ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Lalu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu artinya, sekalipun kita masih hidup di dunia ini,
tetapi di dalam seluruh gerak kehidupan kita sebagai orang percaya, sudah harus terlihat gaya hidup atau cara hidup anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga, yaitu hidup yang benar-benar menghormati, menghargai Allah Bapa di sorga. Kita harus menjalani hidup dalam keadaan yang benar-benar kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi selama ini kita tidak pernah serius memperkarakan akan hal ini, saudaraku. Dan pada akhirnya di dalam praktek kehidupan yang kita jalani, kita masih hidup sesuka hati kita. Apa yang kita mau buat, kita buat. Kita tidak pernah memikirkan kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu berarti kita melukai hati Allah Bapa di sorga. Itu berarti kita mengecewakan Allah Bapa di sorga. Itu berarti kita mendukakan hati Allah Bapa di sorga. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita tidak pernah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita tidak pernah hidup sebagai Kristen yang sejati. Sebab Kristen yang sejati itu artinya sama seperti Kristus. Kristus hidup begitu menghormati, begitu menghargai, begitu menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, sekalipun di dalam hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus harus menanggung banyak penderitaan, tetapi ia rela melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus melakukan semua itu sampai di akhir hidupnya. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus melakukan semuanya itu dalam ketaatan penuh sampai di akhir hidupnya, yaitu sampai ia mati di atas kayu salib. Semua yang dilakukan itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Ketaatan seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya atau orang Kristen. Kalau kita tidak mau taat sama seperti Kristus taat, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita tidak mau berjuang untuk terus menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita di sepanjang hari-hari hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak pantas mengaku diri sebagai orang Kristen. Kita tidak pantas mengaku diri sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus. Karena apa? Karena kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, tetapi kita tidak mencerminkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki hidup yang sama seperti Kristus, bagaimana kita bisa berkata sama seperti apa yang firman Tuhan katakan? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tidak bisa berkata demikian, karena dari cara hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita menjaga kesucian hidup kita. Kita menjaga kekudusan hidup kita sama seperti Kristus. Ya, pada akhirnya kita juga tidak bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, bagaimana kita bisa mengharapkan keuntungan yang akan kita dapatkan di balik kematian? Keuntungan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang benar-benar hidup sama seperti Kristus telah hidup, pada akhirnya ia akan dikenal oleh Allah sebagai anak-anak Allah, diakui oleh Allah sebagai anak-anak Allah, dan dilayakkan untuk masuk dan tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau sampai hidup kekristenan kita itu tidak benar-benar sama seperti Kristus, maka tidak salah kalau dikatakan Kristen kita itu adalah Kristen yang palsu. Sebab Kristen yang sejati itu harus sama seperti Kristus. Jadi di sini kita harus sadar, kita harus berani memeriksa seluruh gerak kehidupan kita dengan jujur. Lalu kita berubah, saudaraku. Kita tidak punya pilihan yang lain. Kita harus berubah, saudaraku. Kalau kita berharap supaya di ujung kehidupan kita nanti, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga,
Kita harus berubah. Mulai saat ini kita harus berjuang untuk menjaga hidup tetap kudus di hadapan Allah. Jadi menjaga hidup tetap kudus di hadapan Allah itu bukan hanya 1 menit, 2 menit, ya. Atau ketika kita lagi berdoa, mungkin 30 menit kita berdoa, kita menjaga hidup supaya tetap kudus. Tidak seperti itu. Kekudusan hidup itu harus dijaga di dalam setiap detik waktu hidup kita. Kita harus terus ada di dalam keadaan kudus, harus tetap ada di dalam keadaan yang benar-benar bersih, keadaan yang benar-benar tidak bercacat, tidak bercela, keadaan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya di dalam setiap detik waktu hidup yang kita jalani dalam keadaan yang benar-benar suci, benar-benar kudus, Tuhan bisa terus bersama-sama dengan kita, ya. Karena Allah tidak mungkin berjalan bersama-sama dengan kita kalau hidup kita tidak ada dalam keadaan yang kudus. Sebab Dia Allah yang kudus, tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap ingat, menjaga kekudusan hidup itu wajib bagi setiap orang percaya. Supaya setiap saat kita tetap berjaga-jaga. Kapanpun waktu Tuhan tiba bagi kita, kita ditemukan berkenan di hadapannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau berjuang untuk merubah diri. Kami mau berjuang untuk terus menjaga kesucian hidup kami, menjaga kekudusan hidup kami. Kami mau berjuang untuk ditemukan terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam setiap detik waktu hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Allah Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami untuk terus berjalan dalam seluruh kebenaran. Karena kami rindu di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.